menyebabkan bala tak habis-habis adalah maksiat, dan yang bisa menyebabkan berhentinya bala itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, malah kerana itu berfikirlah dengan jernih. Jangan sampai kita termasuk ke dalam kelompok yang mendukung maksiat berikutnya. Ya. Tinta biru di tangan kita besok, biru apa hijau? Oh, nila. Ya sudah, tinta nila, Pak. Tinta nila yang ada di tangan kita besok itu menjadi saksi di hadapan Allah. Engkau bersama siapa? Kalau engkau tahu bahwa dia memang akan melakukan kemaksiatan lalu engkau bersamanya, maka kita dianggap bersekutu dengannya. Ini saya bukan tim sukses manapun, Pak. Saya hanya ingin bilang, ada orang tak pakai nurani, bahkan ada yang tak pakai otak. Yang dia pilih, dia tahu bahwa ini akan menyengsarakan rakyat, akan membuat agama terinjak, akan menyebabkan negara ini kembali terjajah, tetap pilih hanya karena dia mendapatkan kepentingan. Padahal hadis Nabi menyebutkan, barang siapa yang memilih pemimpin karena ingin mendapatkan kemaslahatan untuknya, kalau diberi maslahat, dia pilih. Kalau dia tak diberi apapun, dia tak pilih. Jadi dia pilih hanya karena proyeknya, karena hanya janji menjadi kepala dinas, karena hanya janji diangkat menjadi gubernur, diangkat jadi ini, dia pilih karena itu. Maka haram untuknya surga. Dia tak fikirkan agama ini tak penting. Makanya kalau mendukung maksiat tak habis, meninggalnya orang maksiat berhenti bala. Anehnya kita ini malah mendukung keadaan-keadaan yang mendukung maksiat. Jadi jawab mereka Allah, orang yang zalim, ahli maksiat itu tidak istirahat, tapi malah negaranya yang istirahat. Waktu meninggalnya Al-Hajjaj Al-Thaqafi, salah seorang zalim di masa Bani Umayyah, gubernur zalim, itu ceritanya kalau dalam tafsir, dalam kitab Bidayah wa Nihayah, dia itu kalau di masa dia memerintah, orang hanya bicara, besok paginya orang bicara siapa tadi malam yang dibunuh, ulama mana lagi yang diculik. Itu di bawah pemerintahan dia. Gubernur-gubernur lain seperti Umar bin Abdul Aziz itu berada di daerah yang berbeda. Ketika meninggalnya Hajjaj, Umar bin Abdul Aziz yang paling jujur dalam kekhalifahan Bani Umayyah, cicitnya Umar bin Khattab, yang ketika ada orang datang ke kantornya, kalau bicara masalah negara maka dia hidupkan lampu negara, kalau bicara masalah pribadi dia matikan lampu negara, dia hidupkan lilin pribadi. Itu Umar bin Abdul Aziz. Ketika meninggal Hajjaj mati, dia sujud syukur, Pak. Ini sesama gubernur nih, sujud syukur karena matinya seorang yang zalim. Semua ulama dihabisinya, yang menentang kekuasaan di daerahnya dihabisinya, dan di saat itu tak ada yang bisa mencegahnya karena kekuatan rezimnya di saat itu. Sampai sujud syukur Umar bin Abdul Aziz dengan kematian seorang yang zalim. Jadi setelah dia meninggal, barulah istirahat kota itu, istirahat semuanya. Ulama-ulama istirahat dari incaran dia, karena pantang satu kata menyindirnya langsung diambil lalu disembelih. Itu kehidupannya. Jadi sejarah ini tinggal ulang-ulang saja, kapanpun akan berdatangan hal-hal yang seperti ini. Sayangnya, anehnya, orang-orang sudah tahu keadaan begitu masih juga tertipu dengan janji manis. Kalau itu saja hanya karena uang 100.000 atau beras atau bansos lalu kita tertipu dengannya, maka kita bisa bayangkan, Pak, Dajjal itu turun dengan janji manis. Nabi mengatakan Dajjal itu turun dengan janji manis. Dia akan menyatakan begini, bahkan Allah izinkan dia, kalau dia tunjuk langit, hujan katanya. Allah izinkan turun hujan sebagai fitnah, sebagai ujian bagi hamba di saat itu. Kalau Dajjal mengatakan tumbuh, maka bertumbuhanlah pepohonan tumbuh, kambing-kambing dekat dengannya,
Semua ibu-ibu semua dekat dengan Dajjal. Kenapa? Semua orang mengatakan luar biasa, luar biasa. Kita akan berfikir, mana mungkin begitu, mana mungkin kita ikut Dajjal. Sekarang jangankan bicara Dajjal, baru beras 1 sa' dengan minyak, dengan janji akan dibuat ini, akan dibuat itu, kita semua terjerembab dalam kebodohan. Apalagi datangnya Dajjal. Maka begitulah keadaan kita nantinya. Maka jawabkan Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hatilah dengan keadaan kita yang sebenarnya kita tidak bisa istirahat setelah kematian.